Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali buat kita di dalam program ini, program Obat Tidur. Saya menyapa kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Tentunya dalam keadaan sehat ya, amin. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya Suandi Lubis akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Namun sebelumnya kita akan angkat terlebih dahulu pujian bagi Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Saat ini kami mau datang menyembah Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya. Saat
kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih-Mu bagi kami. Di sepanjang hari yang kami lalui, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Bahkan saat malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya itu karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Saat ini Tuhan kami mau menikmati firman-Mu, kami mau belajar dari kebenaran Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan hamba yang mau menyampaikan pesan Tuhan, mari Engkau urapi, Engkau tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menaikkan pujian Tuhan, pujian bagi Tuhan. Saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Mari buka Alkitabnya, yaitu dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima. Saya ulang kembali, Amsal 3 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini saya mengangkat tema, yaitu percayalah kepada Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan ini, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, kita akan melihat ada dua pesan Tuhan bagi kita, yaitu yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan ini memberitahu atau menyampaikan kepada kita supaya apa? Supaya percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, seperti apa itu percaya? Apa itu yang dimaksud dengan percaya? Saudara, percaya sama dengan yakin kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, atau menaruh segala harapan dan kerinduannya kepada Tuhan. Itulah sekilas arti daripada percaya. Kembali saya katakan, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, percaya sama dengan bersandar kepada Tuhan, atau mengandalkan Tuhan, atau menaruh harapan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan, atau yang mengandalkan Tuhan, atau yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, lalu yang selanjutnya dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana kita, atau seperti apa kita dalam mempercayai Tuhan? Dikatakan di sini dengan segenap hatimu. Berarti kita dalam menaruh percaya kita kepada Tuhan, dalam mempercayai Tuhan itu, yaitu kita harus mempercayainya dengan segenap hati. Saudara, seperti apa itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Artinya tidak ada keraguan-raguan. Percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Saudara, itulah yang diinginkan Tuhan dari setiap kita. Untuk percaya kepadanya, yaitu kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan tidak ada keraguan, dengan tidak ada kebimbangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di situasi saat ini yang makin sukar, saudara, mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Mari tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sesulit apapun kehidupan yang kita jalani saat ini, jangan meragukan kuasa Tuhan.
Jangan bimbang terhadap janji-janji Tuhan. Jangan ragu terhadap firman Tuhan. Mari yakin dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sepenuh hati. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dikatakan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam doa dan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Apa yang membuat Bapak Ibu saat ini khawatir? Apa yang membuat Bapak Ibu saat ini gentar dalam menjalani hidup ini? Apakah permasalahan hidup? Apakah sakit penyakit? Saudara, mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Sebab apa? Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, akan diberkati Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Saudara, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22 bahwa orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan menerima jawaban daripada setiap dua-duanya. Dikatakan dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yaitu apa saja yang kita nyatakan di dalam doa, garis bawahi, penuh dengan kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Artinya kalau kita penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan dalam memohon segala apa yang kita rindukan, kalau kita penuh dengan iman kepada Tuhan dalam meminta segala apa yang kita perlukan di dalam hidup ini, maka kita akan menerimanya. Saudaraku, berarti yang sangat perlu dari kehidupan kita ini yaitu meyakini Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak ada rasa khawatir, dengan tidak ada rasa bimbang atau gentar. Saudara, percayalah ketika kita menaruh harapan kita dengan tidak ada rasa khawatir, maka kita akan menerima segala apa yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Amin, Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan ini dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Kita boleh perhatikan kembali ayat firman Tuhan ini. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku yang kekasih, kalau bagian yang pertama tadi firman Tuhan mengajak kita atau memberitahu kita untuk percaya kepadanya dengan segenap hati. Lalu di bagian yang selanjutnya di sini katakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini firman Tuhan melarang kita untuk apa? Untuk jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan melarang kita bersandar pada pengertian sendiri. Seperti apa itu yang bersandar kepada pengertian sendiri? Yaitu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pengetahuannya, mengandalkan kemampuannya. Saudaraku, kembali saya katakan, firman Tuhan melarang kita untuk mengandalkan kekuatan kita, untuk mengandalkan kemampuan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, artinya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, saudaraku, maka sesuai dengan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-8, orang yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri akan terkutuk. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan melarang kita untuk hanya mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, sekalipun kita hebat, sekalipun kita pintar, atau sekalipun kita jenius orangnya, jangan hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, saudaraku yang kekasih.
Firman Tuhan melarang kita untuk hanya mengandalkan kekuatan kita ataupun kemampuan kita sendiri, saudaraku yang kekasih. Kenapa memang Tuhan melarang kita untuk bersandar kepada pengertian kita sendiri, saudara? Kenapa? Karena pengertian kita sendiri terbatas adanya, saudaraku yang kekasih. Sekalipun kita orang hebat, orang cerdas, orang pintar, tetapi terbatas adanya, saudaraku. Manusia di dalam segala sesuatunya terbatas adanya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Itu makanya firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita supaya percaya kepadanya dengan segenap hati, saudaraku yang kasih. Tetapi firman ini melarang kita untuk jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri atau kemampuan kita sendiri, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh perhatikan ayat firman Tuhan ini dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-8. Seperti apa atau bagaimana kehidupan daripada orang yang mengandalkan kekuatannya. Dikatakan di sini, Yeremia 15 ayatnya yang ke-5. Dikatakan di sini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti apa Bapak Ibu? Dikatakan oleh firman Tuhan ini, orang yang hanya mengandalkan kekuatannya terkutuk, sudah. Karena itu jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari tunduk di bawah kaki Tuhan. Mari kita senantiasa mencari Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita mengira ketika kita masih sehat, masih bisa saya melakukan ini, masih bisa saya melakukan itu. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan ini mengatakan dengan tegas supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita yang selama ini sering hanya mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, mari berbalik Bapak Ibu. Mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita mengikut sertakan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan kembali bahwa firman Tuhan ini memberitahu kepada kita malam ini untuk percaya kepadanya dengan segenap hati, dengan tidak ada rasa khawatir, dengan tidak ada rasa bimbang dan gentar. Lalu yang kedua, firman Tuhan menyampaikan kepada kita supaya kita jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya supaya kita jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, kita boleh perhatikan di sini Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, sangat luar biasa saudaraku, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita, saudaraku yang terkasih. Biarlah firman Tuhan ini kita taruh di dalam hati kita dan kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita kembali mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan saat kita melihat jalanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menyapa kami pada saat malam hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian di saat kita melihat jalan-Mu.
bahkan saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku Percaya, selalu kami percaya. selalu ku percaya. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Bapa, yang telah menyegarkan jiwa kami, supaya kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami telah terima kuasa firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih masih tetap bersama dengan kami pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu, dan juga apa yang Bapak Ibu impikan boleh kiranya Tuhan nyatakan atas setiap dua-dua kita. Ya Bapak Ibu, kita akan langsung berdoa pada malam hari ini. Kami akan berdoa dari tempat ini dan bersama dengan tim. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu dan juga kita berdoa untuk bangsa kita dan kota kita. Mari kita arahkan hati kita. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti program ini. Terlebih kepada Ibu Pera, Engkau berkati Ibu Juni Pera, berkati apa yang menjadi kerinduannya. Bahkan juga Ibu Mas Ria Manurung, Engkau berkati dalam nama Yesus. Bahkan juga Ibu Elizabeth Siahaan yang sudah Tuhan menonton, Kau berkati. Bapak juga Merdaub Sebadobil, Kau berkati. Bahkan Ruth Siahaan, Bapak Domingos, Kau berkati. Elizabeth Napitupulu, Reta Mitra, Engkau berkati. Bahkan Bapak Katri Matondang, bahkan Mami Dion, Engkau berkati. Ibu Marison, bahkan Ibu Loli Purba, Engkau berkati mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Darah Yesus menyembuhkan mereka. Bilur-bilur darah Yesus Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan. Sakit, tumor, kanker, apapun Tuhan penyakit mereka, kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Darah Yesus menjamah seluruh tubuh mereka ya Bapak. Yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan Tuhan. Bangkitkan perekonomian mereka ya Tuhan. Rumah tangga diambang kehancuran, Tuhan pulihkan kembali. Bukankah Engkau yang telah mempersatukan mereka? Kiranya mereka terus bersatu di dalam Tuhan. Tuhan yang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan mereka yang seimbang ya Tuhan. Para pengusaha-pengusaha Engkau berkati, para medis Engkau berkati. Bahkan juga ya Tuhan aparatur negara kami, Engkau berkati semuanya Bapa. Dan juga kota Batam di mana kami tinggal, Kau berkati kota Batam. Biarlah damai dan sejahtera. Demikian juga dengan Indonesia, Engkau berkati Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai RT RW. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat bagi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Terima kasih Bapak, dan semua para hamba Tuhan Engkau berkati. Para misionaris Engkau berkati Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami katakan diberkatilah semua para pemirsa yang menonton, ataupun mungkin besok hari akan ditonton, atau kapan saja. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkati mereka dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami pada malam hari persekutuan kami. Kami percaya ketika kami bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan senang atas pribadi kami. Diberkatilah semua para pemirsa, dan juga kami yang melayani pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih, jangan lupa Bapak Ibu bagikanlah ke beranda atau IG Bapak Ibu, supaya juga orang lain boleh diberkati oleh Tuhan.
Dan jangan lupa besok juga kita akan tayang kembali seperti biasa dan di jam juga yang sama. Dan besok kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Bapak Domingos STH. Dan kiranya Bapak Ibu juga boleh mengingatkan teman sahabatnya untuk itu boleh menonton dan mengikuti program ini. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya kita boleh tidur dengan tenang dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Puji Tuhan, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya.